Assalamualaikum guys, maaf ya telat 3 menit tadi habis azan. Halo semuanya. Hai. Kedengeran kan suaraku guys? Kalau nggak kedengeran di komen aja ya. Mulai aja ya guys, jadi selamat sore semuanya. Perkenalan dulu kali ya, jadi nama aku Eksalanti Tenia. Aku sekarang di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret di Solo, Surakarta. Lagi koas, sebenarnya koasnya udah selesai, lagi di stase integrasinya. Jadi hari ini aku mau live, mau share-share pengalamanku dan juga nanti ada sesi tanya jawabnya. Jadi mungkin pertama aku mau coba jelasin salah satu, enggak sih, beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanya sama kalian. Dari pertama jalur masuk dulu ya. Nanti abis aku jelasin, nanti baru kita tanya jawab. Ya, oke. Kedengeran kan ya guys? Jadi pertama aku mau ceritain jalur masuk FKUNS. Itu ada 3 jalur, masih sama kayak waktu aku masuk 2014. Jadi yang pertama itu ada jalur SNMPTN atau undangan, terus yang kedua itu SBMPTN, sama yang terakhir tuh mandiri. Kayaknya sih sampai sekarang masih belum ada perubahan, masih 3 jalur itu. Kebetulan aku masuknya waktu 2014 ke FKUNS itu dari jalur undangan atau SNMPTN. Oke, kedengeran ya, lanjut ya. Terus jadi pokoknya sampai sekarang masih belum berubah. Untuk dari biaya kuliahnya sendiri, kalau misalnya dari ini agak spesifik ke FKUNS aja ya guys, karena kalau yang FK lainnya aku kurang tahu daripada salah. Jadi untuk biaya kuliahnya, kalau dari angkatanku itu, mulai dari angkatanku di FKUNS itu biaya kuliahnya itu UKT atau uang kuliah tunggal, dimana dari ketiga jalur masuk itu baik dari baik dari undangan, SBMPTN sama mandiri itu disamaratakan guys. Jadi uang masuknya itu benar-benar sama rata, karena dari sebelumnya itu ada angkatan sebelumnya itu yang setiap jalur masuk tuh beda-beda nih harga uang kuliahnya. Kebetulan dari angkatanku itu udah disamaratakan, yang adalah 17,5 juta. Nah pokoknya itu uang UKT itu tanpa uang masuk, uang pangkalnya. Jadi kalau angkatanku dari 2014 FKUNS itu nggak ada uang pangkalnya, jadi bener-bener pure 17,5 juta aja. Dan kalau di FKUNS itu 17,5 itu dari cuman untuk preklinik. Jadi selama, kebetulan aku kan preklinik 3,5 tahun, 7 semester, itu semua semesternya itu 17,5. Nah kebetulan alhamdulillahnya di FKUNS itu pas masuk koas berubah nih uangnya, dari 17,5 juta turun jadi 5,4 juta. Nah untuk koasnya berapa lama? Itu kurang lebih 2 tahun, kurang lebih 2 tahun atau selama 4 semester. Jadi dari preklinik 7 semester kalau aku 17,5, terus masuk koas 4 semester itu 5,4 juta tanpa uang pangkal. Terus mulai 2015 sampai kemarin terakhir aku udah nanya di tingkatku yang maba juga, yang masih preklinik baru masuk. Untuk kalau biaya terakhir itu nih aku udah ada catatannya. Jadi masuknya itu tetap UKT, sistemnya tetap sama UKT, sama semua dari 3 jalur masuk itu 24 juta. Oh ya, by the way 17,5 itu dibagi-bagi lagi sesuai dari pendapatan orang tua. Tapi untuk pembagian pastinya gimana aku juga kurang tahu kebijakannya. Terus kalau yang tahun terakhir ini yang tahun lalu 2019, itu juga ada kelompok-kelompoknya guys. Ada dari kelompok 1 sampai 8 ini. Terus mahasiswa asing beda lagi, internasional tapi nggak ada sini. Terus itu 24.179.000. Dan kalau misalnya 2019
itu di mandirinya ada uang masuk, uang pangkalnya berapa itu beda-beda sih katanya, mulai dari ada yang 25 juta, 50 juta, 75 sampai 150. Tapi itu katanya sih dipilih bebas. Ini menurut maba yang baru masuk nih ya. Dan itu nanti mungkin kalau nilainya kayak sama tapi dipilihnya uang pangkalnya yang lebih tinggi, mungkin kayak gitu ya sistemnya, tapi aku kurang tahu juga. Dan kalau untuk yang tahun ini ada perubahan atau enggak, aku belum tahu juga. Nanti mungkin kalian bisa cari sumbernya lebih yang terbaru dan lebih valid ya. Takutnya yang aku ceritain juga udah berubah, karena memang sistem masuk kuliah tuh kan setiap tahun tuh bener-bener berubah terus guys, berubah banget. Apalagi lagi keadaan kayak gini, kayaknya mungkin bakal ada perubahan juga gitu. Tadi jalur masuk udah, terus biaya kuliah udah tadi ya guys. Lanjut ke persiapan untuk masuk FK UNS versi aku. Oke, ini banyak banget yang nanya baik dari YouTubeku, dari Instagram, yang nge-DM itu banyak banget nanya yang persiapannya gimana, dari sekolah, dari SMA-nya tuh gimana persiapannya. Jadi aku akan share ke kalian persiapan, tapi versi aku ya guys. Mungkin persiapan dari masing-masing orang itu beda-beda nih. Nah, jadi kalau aku kebetulan aku kan asal SMA aku itu dari SMA 6 Jakarta, dan aku kuliahnya di Surakarta nih. Sorry. Jadi emang dari awal itu, dari semester 1 kebetulan aku emang udah tahu kan, dari kelas 1 SMA aku udah tahu nih, alhamdulillahnya udah tahu mau masuk FK. Jadi dari awal aku nyiapinnya itu ya memaintain nilai rapotku, terutama yang di ujian tuliskan, which is misalnya kayak IPA-nya itu kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu aku utamakan tanpa melupakan atau meninggalkan pelajaran-pelajaran yang lainnya gitu. Misalnya kayak waktu awal kan masih ada yang sosiologi kayak gitu-gitu ya, itu tetap belajar, cuman emang fokusku itu dari awal ke yang mau di ujiankan itu, yang IPA itu. Terus yang pasti harus masuk IPA. Iya, aku masuk IPA. Ya udah belajar aja. Emang agak mungkin agak struggle kali ya, karena kan anak SMA nggak semuanya mau masuk FK, dan nggak semuanya mau masuk mungkin FK-nya negeri gitu. Jadi ya di situ pinter-pinter kita aja nih, biar nggak tergoda gitu kan main-main. Ya udah di situ mulai belajar. Tapi aku kelas 1 dan 2 SMA itu nggak ikut bimbel sama sekali, cuman belajar aja, belajar di rumah. Terus ya udah di nilainya di maintain aja nilainya, jangan sampai anjlok gitu loh guys. Jadi jangan sampai fluktuatif gitu nilainya, kalau bisa naik gitu guys, atau at least kayak ya datar tapi jangan turun gitu. Nah kebetulan ya udah nilaiku naik terus, udah gitu sampai kelas 3 baru aku ikut bimbel. Dan juga guys, jadi kan aku tuh dari SD SMP itu lumayan aktif basket nih guys. Nah untuk biar aku persiapan masuk kuliahnya itu lebih fokus, aku tinggalin dulu basketnya. Jadi pas SMA aku berhenti basket klub. Bentar ya guys, sebelah kosku soalnya masjid. Lanjut ya. Sambil aku baca-baca dulu deh. Lanjut ya. Terus udah gitu tadi sampai mana? Iya, jadi kayak mulai tahu prioritas nih. Mungkin kalian hobinya ngapain, ya mulai ditinggalkan dulu. Mungkin contohnya aku basket, hobiku basket, mulai ditinggalkan, jadi fokus ke belajar nih. Sampai di kelas 3 SMA baru aku ikut bimbel. Ikut bimbelnya aku kebetulan BTA. Nah, untuk pilihan bimbelnya terserah aja sih, itu pilihan masing-masing. Terus aku ikut bimbel, jadi
mulai sibuk tuh enggak belum setiap hari, kayak Senin Rabu Jumat aku bimbel. Jadi pulang sekolah jam 3 jam 3 lah katakanlah, itu aku langsung bimbel di BTA dari jam 4 sampai jam 8 sampai malam. Kebetulan tuh rumahku kan jauh nih, perjalanan dari rumahku ke sekolah tuh memakan waktu 1 jam, dan dari sekolahku ke bimbelku memakan waktu 30 menit, jadi agak kebuang waktunya nih di jalan. Terus ya udah di situ ikut bimbel sekalian ngeliat nih kan teman-teman, kan udah kelihatan tuh minat-minat teman-teman kita satu sekolah, mana-mana aja nih yang mau masuk FK, mana aja nih yang sekiranya mau daftar di UNS mungkin, atau di fakultas atau di universitas lain. Terus di situ akhirnya aku milih pertama daftar undangan. Terus ya udah aku milihnya di UNS. Jadi aku milih di UNS. Banyak juga nanya kenapa milih di UNS gitu kan. Karena di UNS itu kebetulan aku kan alhamdulillah didukung dari orang tua nih. Orang tua aku ngedukung untuk masuk kedokteran, dan juga kita udah sama-sama cari tahu nih fakultas-fakultas mana yang cocok untuk kriteria kami dan mungkin keadaan kami, dan mungkin ya yang cocok lah gitu. Dan kebetulan di UNS tuh dari hasil research tuh kayaknya enak gitu loh. Dan juga untuk kotanya sendiri, Solo, kita juga tahu kan pasti kalau misalnya di Google gitu, kota paling nyaman di Indonesia nomor 1 Solo gitu, atau top 5 gitu, top 5-nya pasti ada Solonya. Dan setelah aku kuliah di sini kurang lebih 5 tahunan, ya emang di Solo nyaman banget nih guys, buat mahasiswa, buat pelajar tuh nyaman banget gitu. Jadi mungkin persiapannya selain tahu masuk fakultas mana, kita juga harus tahu universitasnya dan juga kotanya ini gimana nih guys, cocok atau enggak buat kita gitu. Terus udah gitu masuk ke akhirnya udah daftar undangan, udah gitu pengumuman, alhamdulillah langsung dapet di undangan di FK UNS. Alhamdulillah banget dapet. Abis itu kan masih tetap lanjut nih bimbelnya itu kalau bimbel kan setelah UN selesai udah nggak masuk sekolah lagi, kita itu namanya bimbel intensif yang setiap hari masuk dari pagi sampai malam, yang bener-bener kayak kita tuh kayak nginep gitu lah di bimbelnya. Nah, waktu intensif, waktu udah selesai pengumuman undangan, tadinya masih bingung nih mau lanjut bimbel atau enggak, masih mau nyoba tempat lain atau enggak. Cuman karena dari saran orang tuaku untuk ya udah masuk FKUNS aja dan stop bimbel, nggak ngelanjutin bimbel karena disuruh di rumah aja spending time sama keluargaku. Jadi di situ aku berhenti bimbel guys. Nah, udah gitu ya, singkat cerita kayak gitu kali ya. Pokoknya masuk undangan terus keterima. Oh ya, untuk nilai undangannya itu banyak juga nih yang nanya ke aku, banyak banget yang nanya nilai rapotku. Jadi nilai rapotku ya mungkin ya nggak bagus-bagus banget, mungkin nilai kalian juga banyak lebih bagus, cuman emang ya sekitar mungkin 8 sampai 9 naik terus gitu loh guys. Jadi terutama yang aku perhatiin itu yang tadi, balik lagi tadi ke yang nilai IPA-nya itu ya guys. Jadi itu kayak emang harus naik banget, dan kebetulan nilaiku nggak ada yang turun sama sekali dan naik terus. Jadi mungkin buat kalian yang masih SMP atau kelas 1 SMA bisa mulai di-maintain ya nilainya. Jadi yang penting diutamakan nilainya naik, jangan sampai turun gitu. Jadi harus tetap semangat terus belajarnya. Nanti kalau di tengah-tengah lengah dikit turun kan sayang gitu. Terus sudah, singkat cerita akhirnya masuk ke UNS. Jadi kebetulan banget di UNS ini, di Solo ini aku sendirian. Aku sebagai anak rantau, anak kosan, nggak punya keluarga sama sekali di Solo atau bahkan mungkin di sekitaran Jawa, aku nggak ada keluarga sama sekali. Ya udah di situ gambaran di situ pokoknya pas masuk maba
sistemnya itu kalau pas aku tuh sistemnya blok gitu guys. Jadi selama di preklinik 7 semester itu sistemnya blok. Jadi dibagi-bagi nih blok, misalnya ada blok kardio, jantung, blok neuro atau saraf dan lain sebagainya. Dan abis itu selama 7 semester baru kita lanjutkan ke koas. Nah, untuk keseharian di FKUNS atau di Fakultas Kedokteran itu beragam banget sih, beragam banget. Jadi mungkin dari pertama maba nih. Oh, banyak juga nih yang nanya aku, Kak, emang banyak banget yang komen di YouTube aku, Kak, emang kalau di FKUNS itu pas maba ospek masuk ke ruang kadavers ya? Kadaver itu adalah semacam guru-guru kami yang untuk kita belajar anatomi. Jadi sorry ya, jadi kayak tubuh manusia mayat gitu yang udah dikasih formalin, udah diawetin untuk kita belajar anatomi langsung ke tubuh manusia. Itu kita sebutnya kadaver di sini. Banyak yang nanya, emang ada ya waktu ospek itu masuk ke ruang anatomi dan suruh megang kadaver. Nah, di FKUNS kebetulan ada, tapi nggak di semua FK sih, tapi mungkin di FK lain itu ada yang kayak gitu juga. Nah, mungkin yang menarik, yang nggak terlupakan itu di situ, di bagian itu. Jadi pas maba, hari keberapa ospek ya? Pokoknya kayak masih awal-awal ospek, keberapa hari ospek, itu kita masuk ke ruang anatomi, terus ya udah di situ dikenalin, kita masuk dan kita ngelihat kadavernya, kita megang kadavernya. Pokoknya seru banget. Pokoknya kalau misalnya kalian penasaran, masuk FKUNS dulu aja. Susah dijelasin nih, pokoknya seru banget itu. Bagian itunya nggak akan kalian lupa. Terus udah gitu mulai masuk ya kayak ujian-ujian. Jadi setiap satu blok itu dibagi lagi nih guys. Ada fisiologi, tadi kan misalnya katakanlah blokku blok kardio. Nanti ada fisiologi, patologinya, kemudian ada histologi, anatomi, dan lain sebagainya. Dan itu semua ada ujiannya. Ujiannya itu ada pretest, posttest, responsi. Terus udah gitu di sela-sela itu ada juga course-nya, misalnya kayak biomedik gitu. Nah, itu juga ada pretest, posttest, responsi. Jadi bisa dihitung berapa kali ujiannya, memang banyak guys. Jadi sehari itu ujian 3 kali itu udah biasa banget. Jadi misalnya gini, aku kasih contoh misalnya gastro gitu ya. Jadi di hari Senin baru masuk blok pertama, hari pertama itu kita udah bimbingan, udah asistensian sama asisten labnya. Sering banget jam 6 pagi sampai jam 7. Udah gitu aku kasih bayangan coba 1 hari gitu ya. Dari jam 6 sampai jam 7 itu kita ada asistensian anatomi katakanlah. Terus jam 7 sampai jam 10 kita itu tutorial. Tutorial itu kayak, jadi satu tutorial itu ada 12 orang kurang lebih. Di situ kita dikasih kasus. Udah gitu kasih kasusnya dari sebelumnya guys. Jadi udah ada bukunya, dan sebelum kita masuk tutorial kayak mungkin hari-hari sebelumnya kita udah harus cari tahu materi tentang kasus ini nih. Jadi nanti pas kita udah tutorial di hari itu, hari Senin jam 7 sampai jam 10 katakanlah, kita udah bisa, kita duduk di suatu ruangan bareng-bareng 12 orang dengan satu tutor, dan kita ngebahas nih dari kasus. Misalnya dari demam katakanlah. Demam nih apa aja nih yang apa aja yang harus diketahuin, misalnya ada A, B, C. Nah, itu kita bahas tuh. Nah, itu misalnya tutorial itu namanya tutorial. Itu dari jam 7 sampai jam 10 misalnya. Habis itu lanjut skill lab lagi, terus sore asistensian lagi, pokoknya singkat cerita pokoknya sampai sore sampai malam. Besokannya ujian 3 kali gitu. Jadi itu udah biasa. Jadi singkat cerita sehari di Fakultas Kedokteran tuh kayak gitu ya guys. Ya, udah lanjut aja yuk kita ke pertanyaannya. Jadi ini udah ada listnya dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan saat di story-nya Medicine ini. Kita mulai aja ya. Oh, ini ada juga nih ya. Sini aja deh. Jadi sempet minder gak Kak pas jadi maba? Enggak sih, cuman
Sama ini ada juga yang nanya masa-masa, aku gabung aja pertanyaannya. Sempat minder gak Kak jadi maba, sama masa-masa paling down pas pas kuliah di FK. Kalau minder tuh mungkin ada dikit kali ya, tapi nggak minder juga sih, cuman lebih ke struggle gitu loh. Jadi masa-masa paling down atau masa-masa paling sulit untuk masuk fakultas kedokteran selain persiapan dari SMA adalah di awal masuk nih guys, karena itu butuh adaptasi banget kan dari kita SMA masuk ke kuliah, terutama kedokteran tuh adaptasinya luar biasa sih menurut aku ya. Jadi dari awal cara belajarnya gimana tuh bingung, apa yang harus dicatat gitu loh. Misalnya dari kuliah, ya ampun ini dosennya ngomong apa nggak ngerti gitu kan, pasti awal-awal masih bingung. Udah gitu belum juga belajar, tiba-tiba udah langsung ujian besoknya, wah itu bener-bener struggle banget sih. Aku di awal bener-bener masih susah untuk cari pola belajar yang enak gimana, yang efektif dan efisien gimana. Itu mungkin salah masa-masa paling daunnya, sampai aku tuh nggak sarapan. Aku tuh nggak pernah ada mah, karena zaman dulu aku di rumah selalu sarapan disiapin mami. Sedangkan kok anak kos buru-buru bikin sarapan kan, datang pagi jam 6 harus udah ada di kampus, nggak sarapan full sampai siang baru sarapan. Kadang kalau sorenya ujian, siang sarapan pun sayang gitu loh waktunya, pasti kayak kita malah di kelas misalnya belajar gitu, nyicil gitu. Jadi sering banget telat makan sampai mah. Itu masa-masa paling daunku sih. Udah gitu mungkin masih dalam fase mencari our circle gitu loh, mencari pertemanan yang sekiranya cocok buat kita gitu loh, yang membantu kita dalam melewati semua ini gitu. Lanjut ya. Terus masuk FK ada beasiswanya gak? Ada. Jadi nanti pas udah di FK banyak banget pilihan beasiswa. Nanti pasti ada pengumumannya gitu. Tapi untuk beasiswanya apa aja, pokoknya banyak banget deh guys. Jadi buat kalian yang nyari beasiswa, dan banyak juga kan yang nanya takut dengan pembayaran di FK-nya, jangan khawatir karena ada beasiswanya. Nanti bisa dicari lagi lebih lengkap. Oke. Oh, ini nanya juga, jadi dokter harus pinter banget? Menurutku sih nggak harus pinter banget ya. Yang penting rajin tuh, menurutku rajin ya, harus ya. Lebih ke motivasinya tuh kuat gitu loh guys. Karena misalnya di awal kalian semangat belajar, tiba-tiba di tengah kalian jenuh nggak belajar, walaupun kalian pinter banget, namanya kalau pinter banget di FK nggak belajar, tetap aja nggak akan bisa ngerjain gitu loh guys. Jadi mau sepintar apapun tetap harus belajar. Nah, yang penting tuh motivasi, soalnya banyak juga yang semester 1, 2 oke, semangat, 3, 4 menurutku yang paling berat. Kalau misalnya kalian motivasinya nggak kuat nih, kalian lupa alasan kalian masuk FK in the first place gitu, bisa aja kalian lengah dan nggak belajar, dan malah jadi walaupun kalian pinter banget ya sia-sia aja gitu. Jadi menurutku yang terpenting adalah kayak motivasi nya kuat untuk belajar dan untuk semuanya, karena nggak cuma belajar sih, banyak faktor lainnya juga. Oke, lanjut ya. 326. Di masa pandemi ini masih koas, bukannya koas juga diliburkan? Oh ya, banyak juga nih yang nanya ke aku, FKUNS kok tetap masuk? Iya, jadi di FKUNS tetap masuk koasnya. Aku nggak tahu mungkin FK yang lain ada yang masuk juga atau enggak, tapi kebanyakan emang nggak masuk. Jadi di sini FKUNS itu tetap masuk koas, tapi sistemnya dirombak habis. Jadi emang udah diminimalisirkan untuk ke rumah sakitnya atau untuk ke pasiennya. Jadi kayak misalnya yang tadinya seminggu jaga 3 kali, ini sekarang bisa mungkin seminggu sekali ke rumah sakit. Itu yang departementalnya. Kebetulan aku tuh koas departementalnya yang stasenya itu udah selesai guys. Jadi aku sekarang itu lagi di koas stase integrasi. Integrasi itu mungkin baru di FKUNS ya, setauku. Mungkin di lain ada juga tapi aku nggak tahu. Tapi baru di FKUNS tuh ada namanya stase integrasi. Itu 6 bulan. Jadi setelah kalian udah selesai stase
semuanya. Aku tuh total ada 18 stase objin anak dan semua itu udah selesai. Kita masuk ke stase integrasi, dimana lamanya itu adalah 6 bulan. Di situ ada stase puskesmas, jadi tuh disebutnya kayak mini internship gitu loh. Jadi stase integrasi itu kayak dipersiapkan untuk kami mahasiswa FKUNS menghadapi internship. Jadi yang berisikan stase puskesmas, stase ada bangsal IGD, jadi udah kayak internship itu guys. Tapi ada tambahan stase PK, ada PMI, ya itu. Nah kebetulan sekarang aku habis di stase PK, habis ujian kemarin Jumat, lanjut ke PMI. Oke. Terus jadi kalau misalnya di selama pandemi ini untuk stase integrasi itu seperti kayak puskesmas. Jadi aku sempat puskesmas awal-awal COVID. Terus akhirnya karena ada satu dan lain hal yang gak bisa dihindari, jadinya ditarik nih ke bangsal. Jadi emang pokoknya intinya FKUNS tetap ada masuk koas, cuman sistemnya diubah banget. Sistemnya itu sudah dibikin sedemikian rupa untuk tidak merugikan beberapa pihak gitu guys. Oke, lanjut. Semangat ya guys puasanya sambil ngabuburit ya. Oke nih, gimana cara adaptasi di S1 atau preklinik mungkin yang liatnya yang normal-normal fisiologis sama pas koas lihat yang sakit. Jadi emang pasti akan beradaptasi sendirinya, dan emang butuh banget nih guys buat kalian mungkin ada juga yang nonton masih di preklinik. Itu emang harus banget kita belajar dasarnya dulu, karena itu benar-benar bekal kalian untuk pas nanti di koas. Terus ada juga yang nanya nih, gimana cara nginget materi yang udah dipelajarin sampai nanti koas gitu kan. Emang mungkin pelajaran yang di preklinik atau di kuliah itu abis ujian ya pasti sering kan, misalnya belajar ujian selesai lupakan gitu kan. Nah kalau menurutku sih ya lupa wajar ya, pasti misalnya habis ujian lupa. Tapi nanti kalau misalnya emang kalian pernah belajar, kalian pernah baca lah at least, misalnya kayak kayak ada guideline nih, gambar kan sering tuh ada tabel-tabel gitu. Nanti pas kalian di koas misalnya kalian ngeliat satu penyakit A gitu, kalau kalian emang pernah belajar, pasti di otak kalian tuh kayak kebayang, oh kayak gue pernah baca gitu. Tapi mungkin isi detailnya lupa, aku juga sering lupa. Cuman tapi at least kayak kebayang gitu, kayak pernah baca gitu guys. Jadi menurutku sih untuk adaptasinya akan beradaptasi sendirinya kok. Menurutku kok seru sih, lebih seru, lebih beragam ya, lebih seru aja gitu. Gimana organisasi yang pernah diikutin? Aku bukan terlalu anak organisasi sih guys. Jadi organisasiku tuh cuma CIMSA itu kayak organisasi perkumpulan mahasiswa kedokteran yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ada CIMSA dari FKUNS, FKA, FKB gitu. Aku ikut CIMSA. Pure Connection. Oke lanjut. Sama ikut Skarta. Skarta itu adalah UKM organisasi, UKM seni gitu loh guys. Jadi ada bandnya, ada tarinya, ada nyanyinya, gitar, semua macam yang seni-seni itu aku masuk itu. Sama yang ketiga Kadavers adalah basket. Jadi organisasi atau UKM yang aku ikutin itu yang menurutku fun, yang aku enjoy gitu loh. Mungkin kalian ada yang happinessnya, enjoynya di organisasi, ya silahkan ikut organisasi. Kalau aku emang ikutin yang sekiranya aku akan enjoy aja gitu. Aku nggak nyoba-nyoba yang kayak aku nggak enjoy gitu. Jadi menurutku organisasi itu adalah untuk hiburan, untuk biar kalau kita jenuh belajar, jenuh kuliah, ya kita larinya ke organisasi gitu. Jadi kalau misalnya organisasinya ngebebanin sih, kalau aku sih prefer yang happy-happy aja. Pada saat koas, stase apa yang paling favorit? Paling seru itu objin sih menurutku, karena kita dapat banget praktiknya. Kita ngelahirin, jadi asisten sesar, dan itu kebetulan aku tuh objin di FKUNS itu. Jadi ada namanya stase luar kota. Untuk lengkapnya mungkin kalian bisa lihat di vlogku, karena sudah lengkap banget. Jadi dalam 1 minggu itu 7 hari
itu kita di SAS luar kota, katakanlah kalau aku Boyolali nih. Di Boyolali itu bener-bener aku cuma berdua atau bertiga doang koasnya, sama ada dua residen. Di situ ya udah kita di bagian VK-nya atau di kamar persalinannya. Di situ itu seru banget, kayak sehari tuh bisa belasan ibu hamil yang melahirkan. Jadi yang bikin berkesan adalah karena kita benar-benar ambil tindakan banget di situ, terus nggak tidur, nggak mandi, nggak makan, makanya jadi kayak seru aja untuk dikenang gitu kan. Tapi kalau diulang berat banget, jujur berat banget. Tapi seru. Objin, Neuro juga seru sih. Tapi mungkin kalau dipilih satu, Objin kali ya yang paling seru. Coba aku lihat dari sini ya. Sini aja deh. Capek gak kuliah kedokteran itu? Capek banget. Capek banget sih menurutku. Capek bangetnya kenapa? Kalau preklinik mungkin capeknya belajar, capek beradaptasi, capek ujian mulu sehari 3 kali. Udah gitu belum lagi ya, kalau aku sih ya nggak mulus-mulus banget ya, pasti ada juga yang nggak lulus, remet, ngulang. Itu menurutku di FK udah biasa banget. Kayak mungkin semua orang juga pernah ngerasain remet, mungkin ada yang enggak, cuman banyak yang pernah remet. Itu hal yang biasa banget sih di FK. Remet itu oh my god biasa banget gitu kan. Terus jadi belajarnya capek, udah capek-capek belajar, ternyata remet belajar lagi gitu ya. Kalau preklinik sih intinya capek belajar. Kalau di koas itu capek fisik, mental, semuanya diuji di koas guys. Seru banget makanya. Kalau di koas tuh mungkin udah nggak terlalu yang teori ya guys, karena kan teorinya udah di preklinik. Jadi kalau di koas itu lebih capek nggak tidurnya, jaga misalnya 24 jam, besoknya bikin presentasi CC. Jadi kasus apa yang kita dapat dijaga dipresentasiin. Di sela-sela jaga kita harus bikin. Jadi intinya tuh susah banget tidur gitu. Belum lagi ujian, jadi malamnya jaga nih. Jadi hari Kamis malam aku jaga, padahal Jumatnya aku ujian. Nah gimana kan, capek banget emang. Aku yang gak pernah sakit aja sampai sering demam gitu pas koas. Jadi sih capek, tapi seru guys. Capeknya tuh segini, tapi happy-nya atau mungkin excitement-nya itu segini gitu loh. Jadi walaupun capek, down, capek, tapi happy banget. Happy tuh kalau misalnya ketemu pasien, atau happy kalau misalnya kita sama diajarin konsulen dokter kita, staff spesialis, dokter spesialisnya diajarin, dikasih tindakan, dibaikin. Itu kebahagiaan tertinggi koas tuh di situ sih guys. Dapat ilmu itu happy banget. Jadi capek iya, tapi nggak cuma capek, ada sisi positifnya juga yang nggak kalah gitu. Jadi menurutku capek yang kita laluin itu worth it banget sih guys, gitu guys. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan FK negeri dan FK swasta. Wah kalau yang ini maaf banget, aku nggak bisa jawab karena aku juga belum pernah kuliah di FK swasta guys. Seberapa penting bahasa Inggris di kedokteran? Jujur, menurutku penting banget sih menurutku, karena mempermudah kita untuk belajar. Karena buku-buku, dari buku, jurnal, semuanya itu banyakan tuh yang update itu bahasa Inggris. Dan dengan kita mungkin mengerti bahasa Inggris, akan mempermudah kita untuk mengerti. Jadi lebih mempersingkat waktu kita untuk belajar. Tapi pun kalau emang nggak jago, it's okay menurutku, karena sekarang ada Google Translate. Jadi mungkin kalian sambil baca jurnal bahasa Inggris, sambil kalian Google Translate, it's okay, sambil kalian belajar nih guys. Karena aku juga kalau misalnya baca jurnal pasti banyak nih kata-kata yang ini apaan nggak ngerti ya, tinggal di Google tinggal di translate aja. Jadi penting atau enggak tuh menurutku penting. Tapi untuk yang mungkin belum terlalu fasih, ya aku juga nggak bagus-bagus banget, yang mungkin yang belum terlalu fasih,
jangan khawatir karena masih ada Mbah Google gitu guys. Tapi mungkin untuk grammarnya lebih penting kali ya, karena Mbah Google kan kadang grammarnya agak error gitu guys. Tapi ya bisa diatur lah, kalau mau belajar pasti bisa. Ujian paling bikin deg-degan di FK apa? Apa guys? Ini ada yang anak FK gak? Pasti kalian semua jawabannya sama. Oski aja, aku ngomongnya OSCE. Jadi OSCE itu, mungkin ada yang belum tahu OSCE itu apa. Jadi OSCE itu adalah ujian praktik gitu. Jadi jadi di preklinik itu selain ada ujian tulis, ada juga ujian OSCE. Ujian OSCE itu jadi bayangannya kayak satu ruangan kecil, kayak satu kamar gini. Itu udah disediain ada satu penguji, satu probandus atau satu pasien bohongan gitu, sama alat-alat, misalnya alat-alat kedokterannya nih, misalnya lagi stase infus katakanlah, udah ada set infusnya, terus nanti dikasih kasus, misalnya kasusnya pasiennya datang dengan gini gitu. Udah gitu kita masuk, kita harus ngelakuin apa yang disuruh dari soal itu, dikasih waktu kurang lebih 10 menit di depan penguji dan probandus di ruangan kosong. Dan sekali OSCE itu stasenya itu nggak cuma satu, ada 6-10 stase dalam waktu yang terus-terusan gitu loh. Jadi katakanlah kita punya 60 menit 1 jam, 60 menit dalam 6 stase dibagi jadi satu stase 10 menit. Jadi 10 menit udah kita udah bela gitu, gitu. 10 menit pertama kita di stase A, langsung pindah, selesai. Bisa nggak bisa keluar, stres nggak stres keluar, langsung next ke stase berikutnya, dimana dari menit ke 20 sampai menit ke 30 di stase B, 10 menit lagi dengan kasus yang berbeda. Jadi kayak muter gitu guys. Itu kalian udah mau 100 kali OSCE pun pasti tetap ada rasa-rasa deg-degan gimana gitu. Itu seru banget sih. Nggak seru sih, deg-degan. Sampai koas pun, sampai nanti ujian kelulusan tuh ada OSCE gitu guys. Jadi itu kayak mempersiapkan kita ketika kita dihadapkan dengan langsung pasien dan kasus di kehidupan nyata tuh guys. Coba aku lihat dari sini ya. Kak, belajar di FKUNS apakah full English atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Tapi kebanyakan PPT dosen, PPT dokternya itu kebanyakan bahasa Inggris gitu guys. Tapi ngejelasinnya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris gitu. Seringnya tidur jam berapa, bangun jam berapa? Kalau zaman dulu preklinik, kalau misalnya ada ujian, beda-beda nih. Ada temanku tipe yang, ini katakanlah kita besok ujian ya, atau lagi minggu-minggu ujian. Ada tipe yang tidur jam 9, tidur jam 9 malam, bangun jam 12 malam atau jam 2 malam, terus belajar. Kalau aku tipenya yang belajar sampai jam 2, jam 3 baru tidur, jam 6 bangun lagi ujian gitu. Jadi beda-beda. Tapi kalau aku sih, aku lebih ke kuat begadang tapi nggak kuat bangun gitu. Nah makanya untung banget nih di kos-kosanku itu zaman dulu ada temen kampusku juga, jadi dia yang tukang bangunin gitu guys. Kenapa semester 3 dan 4 berat kak? Karena pelajarannya emang materinya banyak banget. Itu kayak materinya itu di semester 3 itu kayak kardio, gastro, neuro bukan ya? Pokoknya yang susah-susah, yang udah susah, materinya banyak, ujiannya banyak, padat, lebih ke mungkin susah dan padat banget. Jadi kenapa di semester 3 dan 4 berat? Kalau semester 1 sama 2 itu masih yang lebih dasar gitu loh guys. sorry seret beb. Kalau semester 1-2 itu yang lebih dasar gitu. Jadi mungkin karena emang materinya berat dan juga padat gitu, banyak, jadinya tuh semester 3-4 berat. Itu di FKUNS ya, nggak tahu di FK lain. Kak, nanti live disimpan ya kak? Oke. Aku Cimsa juga kak, hai. Sesama Cimsa, aku Skopi.
Mana lagi ya? Kak, gimana caranya biar nggak takut nervous pas mau presentasi? Aku belum masuk kuliah tapi aku udah takut banget kalau presentasi. Wajar sih, pasti kalau mau presentasi tuh selalu deg-degan ya. Tapi ya kalau makin sering mungkin kayak bisa karena terbiasa kali ya. Jadi makin sering makin terbiasa presentasi, nanti lama-lama oh ya udah biasa. Tapi beda juga sih presentasi yang di depan orang dikit sama presentasi ilmiah yang di depan orang banyak. Deg-degannya juga beda sih. Jadi menurutku ya pasti deg-degan juga sih presentasi. Tapi semakin sering presentasi di depan akan insya Allah bikin makin biasa. Kak, setiap hari harus belajar terus? Enggak sih. Tergantung. Kalau ada ujian, kalau sekiranya kamu butuh belajar ya belajar. Tapi aku kalau misalnya kayak weekend gak ada apa-apa, gak ada jaga, ya kalau lagi gak butuh belajar, maksudnya kalau gak akan merugikan aku kalau aku gak belajar, ya aku gak belajar. Aku ngedit vlog gitu kan. Kak, aku suka ketiduran kalau nugas gimana? Jangan sampai ketiduran. Harus memprioritaskan, kalian harus tahu skala prioritasnya nih. Kalau kalian memprioritaskan untuk mengerjakan tugas sih insya Allah gak ketiduran. Atau ya minum kopi gitu kan bro. Apa menurut kakak mahasiswa FK gak boleh sakit? Kalau menurutku sih sebisa mungkin jangan sakit. Sekalinya kamu sakit, kamu misalnya izin 1 hari 2 hari, dimana itu tuh ada praktikum, laboratorium, atau ada ujian yang nggak bisa diganti nih. Kalau lab gitu kan nggak bisa segampang itu diganti, karena misalnya ada preparatnya yang udah disediain untuk rame-rame. Jadi kalau kamu nyusulnya 1 orang doang nggak bisa. Kalau kamu sakit 2 hari, 1 hari aja di saat-saat krusial kayak gitu, ya konsekuensinya kamu bisa ngulang, dan itu wah itu nyusahin sih. Jadi sebisa mungkin jangan sakit, tapi ya pasti ada sih sakit. Wajar kok sakit. Tapi pun kalau kalian sakit, berdoa aja pas nggak ada yang penting. Lanjut. Deg-degan bel OSCE serem emang banget. OSCE bikin kuat mental kak ya. Tapi emang penting sih OSCE. Lagi. Preklinik itu apa kak? Oh sorry, preklinik itu kuliah yang di kampus, yang tatap muka dengan dosen yang satu kelas, yang maksudnya kuliah di kelas gitu, yang di semester 1-7 sebelum kita ke clinical year atau koas. Oh oke. Banyak juga yang nanya manajemen waktu. Bagaimana manajemen waktu? Udah gitu. Kalau aku tuh, menurutku untuk bisa manajemen waktu harus sibuk dulu sih. Karena kalau misalnya kita lowong, itu chance untuk kita leyeh-leyehnya lebih banyak menurutku. Jadi kalau misalnya untuk manajemen waktu, kalau aku zaman dulu, misalnya dalam 1 minggu ujian 3 kali, sehari 3 kali. Ujian 3 hari, pretest post-test responsi, dimana 1 hari itu 3 kali. Jadi seminggu 3 kali 3, 9 kali ujian. Nah, itu pinter-pinter kita untuk nyicil belajarnya nih. Pasti kan udah ada jadwal nih, jadwal ujiannya kapan. Kita list aja nih, hari Senin A, B, C, ya udah. Sabtu minggunya kan misalnya kosong. Udah gitu kan sebenarnya preklinik tuh enak guys. Setelah aku koas, aku menyadari bahwa preklinik tuh betapa enaknya preklinik, nggak ada jaga. Jadi kalian akan tidur nyenyak setiap hari di kosan. Kalau koas kan ada jaga udah belas nggak tidur gitu. Terus setelah kalian cicil misalnya dari beberapa pelajaran itu, ya udah nih, kalau misalnya kayak aku pernah juga di saat minggu ujian ada tanding basket nih. Tanding basket ada juga tuh di vlogku guys. Jadi dalam 1 hari aku pagi sampai sore itu kuliah seperti biasa. Sorenya 2 jam, dari jam 4 sampai maghrib aku tanding basket. Itu tanding basketnya kayak antar
antar angkatan gitu guys. Jadi di FKWS ada namanya Porseni, ada tanding basket antar angkatan. Nah udah gitu sampai maghrib aku pulang. Malamnya itulah siap-siap nggak tidur belajar. Dan kebetulan untungnya lagi, tips menurutku ya, aku kasih tips lagi kalau misalnya buat kalian anak rantau, itu sebisa mungkin cari kos-kosannya yang sesama anak FK. Lebih bagus lagi yang teman dekat kalian yang emang enak buat diajak belajar, enak diajak happy belajar, dan diajak sedih, diajak susah enak gitu. Kebetulan teman-teman kosanku dulu tuh rame. Satu kosanku tuh ada 6 atau 5 orang yang FK semua, satu angkatan. Jadi kita itu sering belajar bareng. Enggak sih, biasanya kalau teori dulu materi kita baca masing-masing dulu. Habis itu kalau udah misalnya kita bahas soal, baru kita ngumpul di satu kamar, kita bahas masing-masing. Kita bahas soalnya. Terus misalnya pasti ada yang ngantuk nih. Misalnya jam tidur kan beda-beda nih. Misalnya si A jam tidur ngantuknya nih, jam 9 udah ngantuk. Ya udah dia tidur, nanti gantian kita bangunin, gantian tidur. Jadi menurutku tips satu lagi untuk bisa survive adalah cari circle kalian yang enak gimana, dan kalau bisa satu kosan. Iya. Belajar bareng sih menurutku. Karena kalau di FK lebih enak belajar bareng. Tapi untuk teori tetap sendiri ya guys. Terus, tadi sampai mana? Oh ya, pokoknya kayak gitu bagi waktunya. Kak, gimana cara biar bahasa Inggris? Aduh. Kak, gimana cara biar bisa bahasa Inggris, Kak? Apalagi buat baca-baca jurnal internasional. Kalau aku, mungkin banyak orang yang belajar bahasa Inggris dari novel bahasa Inggris gitu kan, untuk tahu vocabnya banyak, untuk tahu kosakata barunya. Tapi kalau aku yang nggak suka baca novel sih, menurutku kalian kalau misalnya nonton film bahasa Inggris, subtitle-nya tuh bahasa Inggris aja, jangan bahasa Indonesia. Nanti kalau kalian ada yang bingung, kalian cari tahu artinya. Mungkin dari hal sesimpel itu akan menambah wawasan bahasa Inggris kalian. Semoga membantu ya. Tapi kalau aku sih, menurutku tuh membantu sih. Di samping les dan segala macam ya guys. Kalau jurnal udah Google Translate. 10 menit lagi guys. Gak berasa ya ternyata 1 jam. Oke, lanjut. Gimana cara kalian belajar di semester awal? Aku awal-awal tuh udah nyoba segala macem. Aku nyoba belajar dari catatan, aku nyoba ngeringkas buku semuanya, aku nyoba catatan tuh yang dari dosen jelasin. Aku juga pernah nyoba untuk ngerekam voice note selama kuliah. Jadi aku rekam suara dokternya ngejelasin sampai rumah. Aku sambil baca catatanku, sambil lihat materi, buku, sambil dengerin apa kata dosennya. Tapi sayangnya aku agak telat tuh tahu bisa ngerekam voice note-nya. Maksudnya gak yang dari awal gitu. Tapi setelah ada voice note itu enak banget sih guys. Jadi kita bisa denger lagi nih penjelasannya. Dan itu menurutku sangat enak. Terus cara belajarnya lagi, ada orang yang cuman baca buku aja masuk. Tapi kalau aku lebih suka sambil ku baca, aku catat ulang. Aku harus sambil nulis di kertas kosong atau di notes kita. Jadi sambil nulis, sambil baca lagi, bikin rangkumannya lagi. Misalnya kalau di buku kan satu paragraf lengkap gitu. Kalau aku sukanya bikin bagan-bagan gitu. Itu enak sih menurutku. Jadi kayak pas ujian tuh kalian kebayang, aduh ada di bagan ini nih, saya tunggu ini kesini, itu pasti kayak at least kebayang bagannya. Walaupun tulisannya kadang lupa juga gitu kan, tapi ya setidaknya ada yang nyantol lah. FKWNS aku angkatan 2014. Aku sering nonton vlog kakak, thank you. Kalau misalnya kalian mau tahu banyak juga, sebenarnya aku banyak sih bikin vlogku tentang kedokteran ini. Mungkin bisa lebih menjawab lagi, lebih detail, karena ini tinggal 8 menit lagi.
Pernah ada fase pengen nyerah gak kak? Penting nih. Alhamdulillah nggak ada. Adanya capek, sambat, capek, down gitu tuh ada banget. Tapi kalau nyerah alhamdulillah nggak ada. Karena masuknya aja udah susah kan guys. Kita tahu semua masuk FK nggak gampang. Dan menurutku orang-orang yang udah masuk FK itu emang udah pilihan nih. Kalau misalnya kita udah masuk FK terus kita menyia-nyiakan dan kita mau nyerah di tengah jalan gitu aja, ya sayang banget. Terus kalau mau keluar, mau kemana lagi melanjutkan hidup juga I have no idea. Jadi alhamdulillah untuk nyerah nggak ada. Dan juga karena mungkin dukungan dari lingkunganku, dari keluargaku, lebih pentingnya lagi keluargaku dan lingkungan permainanku yang ngedukung untuk tetap semangat belajar biar nggak ketinggalan gitu guys. Jadi nyerah tuh enggak sih alhamdulillah, tapi capek tiap hari. Di FKUNS kelasnya berapa lama kak? Tadi udah ya, 7 semester tambah 4 semester kelas. Di FKUNS ada beasiswa yang full free nggak bayar gak? Kayaknya ada deh. Apa namanya, bidik misi gitu. Tapi aku kurang tahu, mohon maaf banget. Aku nggak berani ngasih informasi, takut salah. Nanti bisa dicari tahu lebih detailnya guys. Pelajaran yang paling susah terakhir ya. Pelajaran yang paling susah di FK neuro. Susah itu kayak jaras-jaras saraf-saraf gitu, menurutku susah. Ya itu paling susah. Ikut UKM PPD tahun ini apa tahun depan? Karena keadaan kita saat ini yang sedang dilanda COVID dan pandemi, jadi kebetulan event ujian yang ke Mei kemarin diundur jadi Agustus seluruh Indonesia. Kemudian untuk nanti Agustus pun belum tahu juga nih masih bisa atau diundur lagi. Jadi mohon doanya aja, semoga COVID dan pandemi ini tetap berlalu, jadi nggak makin mundur-mundur lagi. Kenapa bisa jadi Mama Pres sampai 2 kali kak? Karena aku ikut perlombaan, apa sih biasanya, ikut ya perlombaan karena aku menang gitu. Tapi aku tuh di bagian basketnya. Jadi mungkin segitu dulu guys tanya-tanyanya hari ini. Udah 356. Semoga, maaf banget kalau masih ada yang gak kejawab, karena ternyata 1 jam tuh cepet banget. Aku kira bakal lama banget, ternyata 1 jam tuh gak berasa. Semoga bisa terjawab, semoga bermanfaat. Terus buat kalian yang masih sekolah, buat kalian yang masih sekolah dan pingin masuk FK, tetap semangat guys, tetap semangat banget belajarnya, jangan pernah lelah, jangan pernah nyerah. Nanti kalau misalnya kalian banyak juga yang takut bisa survive di FK-nya apa enggak, yang penting kalian sekarang fokus dulu untuk masuk. Bagaimana cara masuk ke fakultas kedokterannya dulu. Kalau udah masuk nanti bisa dibahas lagi selanjutnya, karena strateginya beda nih kalau udah masuk. Terus udah gitu, buat kalian mungkin yang sekarang lagi preklinik juga tetap semangat, jangan malas kuliah, jangan bolos kuliah, karena kalian gak akan tahu ketika kalian dihadapkan sama pasien itu kalian gak ikut kuliah, jadi kalian gak tahu nih harus diapain. Wah itu gak enak banget sih perasaannya. Jangan kan gak ikut kuliah, misalnya kayak aku suka kadang-kadang udah kuliah sore oleng gitu, blank, kadang kan gak masuk tuh. Ternyata yang gak masuk ke otak kita tuh yang penting tuh, sayang guys. Jadi kalian buat yang preklinik tetap semangat belajar, dan buat yang mungkin kalau ada yang koas juga tetap semangat guys. Semoga COVID ini juga tetap cepat berlalu, biar semua juga balik back to normal.
biar yang lagi studi bisa dilancarkan, biar ujiannya nggak makin mundur-mundur lagi. Dan ayo sama-sama kita berantas hoax ya guys, kita harus berantas hoax. Jadi ya oke, 2 menit lagi nih, masih 2 menit lagi deh gengs. Apalagi nih, tanya-tanya lagi. Kalau yang di sini oke, aku save. Yaudah guys, selamat berbuka puasa. Masih bentar lagi, masih agak beberapa jam lagi. Oke, mungkin sekian. Maaf ya guys kalau mungkin nggak jelas, nggak menjawab. Yang di belakang foto Kalanti pas wisuda ya? Yes, you are right. Bener banget, ini pas aku wisuda 2018. Pas aku wisuda 2018. Yeay. Kalian dari mana aja nih yang nonton? Aku coba scroll ke atas. Oke guys, see you next. Bye. Wow, seorang Papua Barat. Oke, salam ya. Halo. Nanggung ya, kita harus on time nih. 1 menit lagi deh. Sudah ternyata ya, dari tadi aku ngomong tuh gak sambil baca komennya. Sorry ya, baru aku baca sekarang. Oh, you're so sweet guys. Oke, jam 4 pas waktunya kita berpisah. Sampai bertemu lagi guys. Thank you for watching. Bye.